Berapa banyak yang bersukacita? Shalom. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur di awal bulan yang baru ini, ya, saya melihat ada sukacita yang luar biasa atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, dan saya percaya ketika kita mengawali dengan sukacita, kita mengawalinya dengan kita terus membawa firman di dalam kehidupan kita, maka kita boleh melihat, bahkan kita boleh menjalani hidup kita sehari-hari, hidup yang berbeda. Halo, amin. Di mana orang-orang di luar sana terus diperhadapkan dengan situasi ekonomi yang sulit, ada banyak tekanan, ada banyak intimidasi, tetapi di tempat ini ada orang-orang yang terus hidup dari firman, orang-orang yang terus percaya bahwa di dalam firman ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Teruslah hidup di dalam firman supaya engkau bisa mengatasi segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk kegentaran yang dihadapi bangsa-bangsa saat ini. Ya, memang sudah jelas dunia tidak akan semakin baik, tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Artinya orang-orang yang terus hidup di dalam anugerah, orang-orang yang terus hidup di dalam pekerjaan roh dan firman, tidak akan pernah mengalami itu. Tuhan akan memberikan sesuatu pengalaman ilahi, pengalaman rohani yang berbeda. Ketika jemaat Tuhan di tempat ini terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Amin. Katakan sama-sama, aku izinkan. Aku izinkan. Aku izinkan. Aku izinkan. Roh Kudus mulai memimpin kehidupanku, menggantikan yang lahiriah dengan yang ilahi, dengan yang ilahi. Terjadilah atasku. Yang sepakat katakan amin. Mulai dari saat ini jangan biarkan sesuatu yang tidak ilahi terus menggerogoti kita. Ya, firman dengan jelas berkata Tuhan mau membentuk kehidupan jemaat Tuhan lewat firman-Nya. Saudara dibentuk dari firman-Nya, dari pekerjaan tangan Tuhan sendiri yang bisa mengubah kehidupan manusia hanya lewat firman-Nya. Terus bawa firman di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terus miliki hati yang haus, lapar, bahkan engkau berkobar-kobar. Halo, amin. Engkau berkobar-kobar, berkobar setiap kali engkau menjumpai ada pernyataan firman, ada ayat-ayat firman yang berbicara dengan kuat di dalam kehidupanmu. Terus alami itu sampai hatimu mulai alami kobaran kembali. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar beberapa minggu ini mengenai pengendalian diri. Halo, amin. Ada orang di sini. Halo, amin. Kita berbicara mengenai pengendalian diri. Kemarin kita berbicara bagaimana pengendalian diri dalam soal pikiran, dalam hal perkataan. Dan pagi hari ini kita belajar hal yang ketiga, bagaimana pengendalian diri di dalam hal keinginan. Halo, amin. Pengendalian diri di dalam hal keinginan. Apakah keinginan itu baik atau tidak? Pertanyaannya, apakah keinginan itu baik atau enggak? Saudara pasti, aku punya keinginan ini dan itu, aku punya kerinduan ini dan itu. Apakah keinginan itu baik atau tidak? Tergantung. Coba kita buka di dalam kitab Galatia 5 ayat 16 dan 17 yang sudah pernah kita baca sebelumnya. Kita baca ulang. Kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang keinginan. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Mari kita belajar, tidak pasti, tetapi kita mulai pergunakan mulut kita untuk mulai berkata-kata. Jangan biarkan mulut kita dibungkam, tapi biarkan kita mulai membungkam segala bentuk pekerjaan musuh lewat perkataan kita. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Galatia 5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Katakan amin. Dari ayat ini kita boleh
boleh melihat bahwa ya keinginan itu tergantung. Ya, keinginan siapa? Kalau keinginan roh itu pasti membawa sesuatu yang baik atas kehidupan saudara sebagai jemaat Tuhan. Kalau itu keinginan roh, tetapi dikatakan di sini kalau itu keinginan daging yang sudah jelas bertentangan dengan keinginan roh. Bahkan di dalam versi yang lain, keduanya saling bertentangan, keduanya saling berseteru satu dengan yang lain, sehingga setiap hari saudara terus diperhadapkan. Ya, ada versi yang lain yang berkata seperti itu. Setiap hari saudara terus diperhadapkan dengan keadaan yang terus membuat saudara alami peperangan. Versi apa tuh? Firman Allah yang hidup apa terjemahan sederhana Indonesia? Minta tolong yang sudah ketemu versinya Firman Allah yang hidup mungkin. Lebih ada bisa dibacakan yang keduanya saling bertentangan. Ya, kalau tidak salah Firman Allah yang hidup. Versi Firman Allah yang hidup Galatia 5 ayat 16-17 yang sudah ketemu yang bawa HP, saya minta tolong dibantu. Ada? Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal jahat. Kita pada dasarnya manusia itu senang melakukan hal-hal yang jahat. Yang berlawanan dengan yang dikehendaki roh. Ya, artinya keinginan daging itu sifatnya jahat. Pada dasarnya manusia ketika dia mengikuti keinginan daging, keinginan tubuh itu sifatnya jahat. Lanjut. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Artinya keinginan tubuh, keinginan daging pada dasarnya sifatnya jahat, tetapi keinginan roh itu pasti baik. Lanjut. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Ya, kedua kekuatan ini, keinginan daging, keinginan roh itu setiap kali akan terus berperang ya untuk menguasai kita. Lanjut. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Ya, tidak akan pernah bebas. Kita akan terus diperhadapkan dengan keinginan daging, dengan keinginan roh. Ya, makanya keinginan itu baik atau tidak tergantung. Kalau itu keinginan daging hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk memuaskan keinginan kita secara lahiriah, pasti sifatnya jahat. Karena jelas di dalam ayat ini dikatakan pada dasarnya manusia senang melakukan perbuatan yang jahat. Ya, tetapi keinginan roh itu pasti sifatnya baik. Amin. Kalau itu keinginan roh itu pasti baik, tetapi jika itu keinginan daging, keinginan tubuh, maka berusahalah untuk mengendalikan itu. Yes. Ya, berusaha untuk mengendalikan setiap keinginan daging, karena pasti ujung-ujungnya sesuatu yang jahat yang sedang mengintai kita. Itu sebabnya dikatakan di sini kedua kekuatan ini terus berseteru, terus berperang setiap hari. Ketika saudara buka mata, saudara sudah harus dihadapkan dengan keinginan daging atau keinginan roh. Artinya keinginan itu tergantung. Ya, keinginan daging itu pasti sifatnya jahat, tetapi keinginan roh itu pasti baik. Sebab itu berusaha mengendalikan setiap keinginan tubuh, keinginan daging. Daging itu lemah, roh itu penurut. Roh maunya melakukan segala sesuatu yang baik. Tetapi daging itu lemah, daging sulit untuk diajak melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kalau daging itu lemah, tetapi seringkali kita nggak bisa menguasai daging itu karena roh kita nggak kuat. Karena roh kita nggak kuat, artinya di sini yang penting adalah bagaimana kehidupan jemaat Tuhan engkau membangun kehidupan rohmu semakin kuat untuk saudara bisa menguasai dan mengendalikan keinginan daging. Jika keinginan roh itu pasti baik, katakan sama-sama, jika keinginan roh pasti baik. Jika itu keinginan daging, kendalikan. Memang tidak mudah kalau saudara tidak membangun roh yang semakin kuat. Kan dua kekuatan ini yang berseteru. Mana yang lebih kuat itu yang menang. Kalau yang lebih kuat keinginan daging, saudara akan terus hidup menurut keinginan daging. Tetapi ketika rohmu semakin kuat, engkau akan hidup di dalam keinginan roh yang akan menghasilkan pribadi yang terus hidup di dalam pekerjaan roh dan firman. Apa saja yang dikerjakannya baik, apa saja yang dikerjakannya berhasil, itu kata firman. Sebenarnya belajarlah mengendalikan keinginan tubuh. Coba baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17.
1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Mari sama-sama kita baca ayat ini dengan suara yang keras. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ayat ini. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Percaya, katakan amin. Inilah kata firman. Ya, semua yang ada di dunia tidak terkecuali loh. Ya Tuhan nggak pilih-pilih. Oh ini atau ini enggak. Tapi semua. Artinya apa yang ada di dalam dunia, apa yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu nggak berasal dari Bapa. Itu bukan sifat dan identitas anak-anak Tuhan. Sadarilah itu bahwa keinginan tubuh, keinginan mata, keangkuhan hidup itu hasil dari cetakan dunia, bukan berasal dari Bapa. Ya, karena ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, ya Adam dikendalikan dengan keinginan roh. Tidak ada sesuatu yang dia ingini hanya hadirat Tuhan. Dia tidak ingin apapun, tetapi ketika dia mulai jatuh di dalam dosa, mulai timbul keinginan, mulai timbul kebutuhan yang lain, butuh pakaian, butuh makanan. Makanya semua dan dulu itu akan menghasilkan makanan. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, yang ada yang menguasai manusia adalah keinginan tubuh, bukan lagi keinginan roh. Ya, manusia mulai membutuhkan pakaian yang pada dasarnya enggak ada. Ya, manusia bebas saja di taman itu tanpa menggunakan pakaian, tidak merasa malu. Tapi kemudian setelah dia jatuh di dalam dosa, dia mulai membutuhkan kebutuhan lahiriah. Nah, artinya itu bukan berasal dari Bapa. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mulai timbul keinginan, mulai timbul kebutuhan lahiriah yang sebenarnya itu tidak berasal dari Bapa. Yang keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Itu hasil cetakan dunia. Kenapa mulai timbul keinginan seperti itu? Itu karena diciptakan oleh dunia. Itu sebenarnya ada banyak orang, keinginan daging, keinginan mata tidak bisa dikendalikan. Karena apa? Dia melihat gaya hidup yang dunia sedang tawarkan saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara terus mengikuti sosial media, ada banyak orang posting liburan ke luar negeri, beli ini dan itu, belanja. Nah, itulah gaya hidup yang terus ditawarkan oleh dunia, yang membuat akhirnya kita keinginan daging, keinginan mata itu terus mengikat kehidupan kita, dan mau tidak mau kita mengikuti apa yang sedang dunia kerjakan. Karena kita nggak mau dianggap berbeda, kita nggak mau dianggap kalah. Sifat manusia itu nggak mau dianggap kalah. Mungkin tetangganya beli mobil, mulai tetangga itu udah beli mobil, mulai muncul keinginan. Atau mungkin ada perkataan, udah kerja bertahun-tahun kok nggak punya motor, nggak punya mobil. Perkataan itulah yang memicu keinginan. Padahal sebenarnya mungkin belum butuh banget, atau mungkin belum secara keuangan belum mampu, tetapi karena suara-suara direndahkan. Bekerja bertahun-tahun kok nggak punya rumah, kerja bertahun-tahun nggak ada mobil, kerja bertahun-tahun hasilnya perkataan itulah yang mengintimidasi anak-anak Tuhan. Hal seperti itulah yang memicu ada banyak keinginan mata, keinginan daging yang tidak bisa dipenuhi. Mungkin akhirnya apa yang terjadi? Larilah, pinjol, pinjaman online, hutang dan sebagainya. Yang sebenarnya keuangan kita belum mampu, ataupun kita belum terlalu membutuhkan itu. Tetapi karena kita nggak mau kalah dengan orang lain, gaya hidup dunia yang terus menghimpit kehidupan orang percaya, sehingga ketika orang-orang mulai hidupnya konsumen of hedonis, hidupnya hedon, mempertunjukkan
materialistis dan sebagainya. Itulah yang menghimpit kehidupan anak Tuhan, sehingga mau tidak mau dia mengikuti. Dia nggak mau dianggap kalah, dia nggak mau dianggap rendah. Yang sudah kerja 5 tahun aja bisa beli rumah, kamu udah bertahun-tahun kerja, mana sih? Wah, itulah perkataan itu yang seringkali melukai harga diri kita. Artinya kita sebenarnya belum mati dari keinginan diri sendiri, belum mati dari keinginan daging. Ya, karena sebenarnya dari ayat ini ketika kita melihat bahwa keingin dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, segala sesuatu yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya jasmani itu tidak akan kekal. Ya, kalau kita terus-menerus mengikuti cara hidup dunia, kalau kita terus-menerus mengikuti apa yang sedang dunia lakukan, tren-tren dunia saat ini, ya, trennya baru ini, karena kita nggak mau kalah, kita ikuti. Ya, dunia seperti ini, wah mau nggak mau kita ikuti. Di sana ada warung baru buka, wah mau nggak mau harus ke sana supaya kita bisa posting di sosial media, kita bisa posting di WA story. Oh, ini aku sudah pernah makan di sini. Wah, hanya untuk pamer-pameran. Kan semua dunia sedang seperti ini, terus dibawa untuk siapa yang lebih duluan, siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih kaya. Itulah yang sedang dibawa oleh roh-roh dunia. Akhirnya apa? Anak-anak Tuhan yang tidak kuat imannya, dia akan terus mengikuti itu tanpa dia sadari. Ya, dia sedang dikendalikan oleh roh-roh dunia. Tidak jarang ada anak-anak Tuhan akhirnya harus jatuh di dalam dosa karena tidak bisa mengendalikan keinginan. Tidak bisa mengendalikan keinginan mata, lihat ini ingin, lihat itu ingin. Ya, karena keinginan daging, keinginan tubuh itu tidak pernah bisa dipuaskan. Ya, sadari itu. Keinginan daging itu tidak pernah bisa dipuaskan. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, marilah barang siapa yang haus, mari datang kepadaku. Ya, minumlah air yang dariku, engkau tidak akan merasakan kehausan dan kelaparan, bahkan di dalam hatimu akan mengalir aliran air kehidupan. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia yang terus haus kekuasaan, haus sebagainya, haus dipuji, haus penghormatan. Ketika mendapatkan celaan atau direndahkan, dia nggak mau. Nah, dia masih haus hal-hal seperti itu, masih cinta diri sendiri. Makanya Tuhan berkata, mari datang. Kalau engkau terus mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keinginan tubuh, tidak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas. Karena memang itulah cara dunia untuk terus menggerogoti kehidupan orang-orang percaya, nggak akan pernah puas. Coba baca di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-21. Ulangan pasal yang kelima. Ayat yang ke-21. Nanti saya minta tolong disiapkan atau dibacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Kita baca dulu dalam kitab kita terjemahan baru. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-21. Sudah ketemu jemaat Tuhan, amin? Kita baca bersama-sama ayat ini. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini menggambarkan nafsu manusia gak pernah ada habisnya. Coba dibacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengingini istri orang lain. Dan jangan pula kamu mengingini rumahnya, tanahnya, pelayanannya, sapinya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Ya, ini kecenderungan manusia nggak pernah puas. Udah punya istri satu, kalau nggak ada firman Tuhan, saya yakin kalau nggak ada firman Tuhan, istri harus satu, haruslah kau setia kepada istrimu sejak masa mudamu sampai mati, sampai semua memisahkan. Kalau nggak ada ayat itu, sudah pasti satu nggak akan cukup. Manusia itu seperti itu, satu nggak akan cukup. Makanya dengan dia jangan mengingini
Ya dia masih lihat, ada yang cantik. Karena ketemu terus sama istri di rumah kan setiap hari ketemu terus. Yang dulu cantik akhirnya jadi biasa. Ya, loh, yang dulu cantik kenapa setiap hari ketemu kok? Ya, setiap hari ketemu ini lagi. Wah, tempe lagi, cari yang lain lah. Di luar ada rendang, ada empal yang lebih menggoda. Itu hasrat manusia. Makanya dia jangan mengingini istri sesamamu, hartanya, rumahnya, ladangnya, pekerjaannya. Karena sifat dasar manusia itu yang iri hati, pingin lebih. Dia tidak pernah melihat dia sudah memiliki, tapi karena kurang dan selalu kurang. Ya makanya. Ya heran, ya sudah dapat istri satu, ya lihat yang lebih cantik, yang lebih bening, wah dengan pembenaran, yang penting kan bisa menafkahi. Wah itu tuh sebenarnya hanya sebagai tameng pembenaran kerakusan manusia. Loh bener, ketamakan kerakusan. Dia merasa punya harta, karena dari harta yang dia miliki dia bisa menguasai segalanya, termasuk istri. Ya 4, 5. Ya karena dia katakan kan istri itu membawa rezeki. Satu aja bawa rezeki loh. Oh my God. Apalagi 2. Luar biasa. Apalagi 3. Luar biasa kan. Luar biasa kan. Loh katanya istri membawa rezeki katanya. Di balik orang yang sukses itu pasti ada wanita yang sukses. Itu baru 1. Ya kalau 2, 3, wah lebih sukses berarti ya. Itu kan kata dunia. Itu hanya pembenaran untuk apa ya? Untuk mengakomodir sifat kerakusan manusia, sifat ketamakan manusia yang menuruti keinginannya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Makanya penting untuk jemaat Tuhan memahami ini. Bagaimana di dalam diri kita bukannya tidak ada keinginan daging, ada. Di dalam Galatia jelas dikatakan setiap hari. Enggak main-main loh, setiap hari loh saudara. Setiap hari, mungkin bahkan setiap saat engkau akan terus diperhadapkan dengan 2 kekuatan ini. Keinginan tubuh dan keinginan roh. Itu selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, nggak bisa kita menghilangkan keinginan tubuh, nggak bisa. Tetapi yang bisa dikerjakan hanyalah mengendalikan itu. Ya, mengalahkan itu dengan terus membangun kehidupan roh. Roh kita kuat, walaupun mungkin apapun keadaannya, apapun tawaran dunia, apapun godaannya, karena roh kita jauh lebih kuat. Kita bisa mengendalikan segala bentuk keinginan tubuh, keinginan daging yang sudah jelas-jelas Alkitab berkata itu bukan berasal dari Bapa. Dengan jelas Alkitab berkata bukan berasal dari Bapa. Kalau saudara sudah hidup baru, engkau menerima anugerah yang baru. Saudara bukan lagi manusia yang dikendalikan oleh keinginan dunia. Engkau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Artinya saudara harus mengikuti arahan keinginan roh yang terus bergejolak di dalam dirimu. Kalau keinginan roh, ya bebaskan itu. Jangan dihamba. Ketika saudara menyembah, ketika engkau merasakan engkau ingin berdiri, engkau ingin angkat tangan, engkau ingin melompat ketika memuji, jangan dihamba. Justru keinginan daging dikendalikan, tetapi keinginan roh bebaskan itu, ekspresikan itu. Ketika engkau menyampaikan firman, ada begitu kuat roh berkata-kata, roh bergejolak, sampaikan itu, ekspresikan itu. Engkau sudah mengalirkan roh yang baru, engkau sudah mengalirkan roh yang menghidupkan atas kehidupan jemaat, atas kehidupan orang-orang yang soleh ini, atas kehidupan orang-orang yang bersih, bukan berinteraksi dengan dunia. Bebaskan itu, ekspresikan itu. Ya sampai kau alami roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Tetapi kalau itu keinginan tubuh, ayo kendalikan. Memang gak mudah, karena setiap hari kita akan terus diperhadapkan dengan hal seperti itu. Ya kita harus diperhadapkan, dan dunia akan terus menawarkan itu. Dunia akan terus menawarkan itu sampai dia melihat di mana letak kelemahan kita. Mungkin soal wanita, wah bisa tahan manusia. Soal uang nggak kuat. Iblis tahu kelemahan kita. Soal uang kuat mungkin, enggak. Tapi soal wanita, itulah kelemahan. Hati-hati. Iblis paling tahu letak di mana area kita akan jatuh. Makanya perhatikan kehidupan kita. Terus berwaspada. Jangan sampai kita terus-menerus mengikuti keinginan
daging yang jelas tidak pernah bisa dipuaskan, nggak pernah bisa, ya, nggak akan pernah bisa. Mungkin saudara saat ini angan-angan, wah nanti kalau saya punya uang 50 juta cukuplah nanti itu untuk tabungan saya. Nanti tidak punya itu nggak akan kurang lagi, ya. Nanti saya mau kalau nanti saya sudah punya motor sudah cukup, nanti pasti pengen mobil, pengen rumah dan sebagainya. Itu tuh pasti. Keinginan itu tidak akan pernah bisa dipuaskan. Sudah punya satu, pasti pengen punya dua, pengen punya tiga. Ya, ada model terbaru harus beli. Ya, sudah habis beli, ada model terbaru harus ganti lagi. Ya, HP kan seperti itu, gonta-ganti. Ya, saya tuh HP kalau belum sampai jebol gitu belum beli. Itu pun saya batasi. Saya tidak akan pernah beli HP lebih dari 1,5 juta. Itu dari dulu saya sudah awal mulai keluar Android, mau model terbaru, mau harga berapapun, saya tidak akan pernah beli lebih dari itu. Segitu sudah cukup buat saya. Dan saya akan pakai itu sampai jebol-bol, ya, sampai jebol-bol gitu ya. Ya, makanya HP saya yang 3G, ya, itu tuh masih saya simpan dan masih bisa. Tetapi karena WA-nya sudah tidak mungkin lagi, kan WA itu setiap kali harus diupdate. Ketika versi Androidnya sudah ketinggalan, udah nggak bisa diupdate lagi, mau nggak mau harus beli. Ya, saya tuh beli bareng Pak Sam itu, sama-sama kita. Pak Sam kok HP-ku, iya bang, HP-ku tuh WA-nya nggak bisa diupdate, aduh gimana? Sama-sama beli akhirnya, ya. Dalam jangka waktu yang tidak lama ya Pak Sam ya, sama-sama beli. Pak Sam beli apa? Oh, aku beli yuk. Ya sama juga saya beli yang ini, yang murah-murah aja bang. Iya sama saya juga yang murah-murah aja ya. Ya karena kalau kita tidak membatasi, ada begitu banyak pilihan kok. Ya dunia terus, yang ini lebih canggih, yang ini lebih bagus kameranya, yang ini lebih ini. Kalau kita sendiri tidak membatasi itu, ya kita akan terus mengikuti tren dunia, tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Kita sendiri yang harus membatasi dan mengendalikan. Ya. Kalau saya tidak butuh sekali HP masih bisa digunakan, saya akan terus pakai, nggak akan saya gonta-ganti. Sampai betul-betul saya sudah menyerah itu. Seminggu saya otak-atik itu WA nggak bisa, nyerah saya sudah sampai mau udah apa beli aja seminggu nggak WA. Nah itu kan ya WA sekarang juga dianggap penting ya, penting dianggap enggak ya penting ya, karena saluran komunikasi sekarang lebih banyak lewat WhatsApp gitu. Saya seminggu itu saya berdoa, Tuhan mau muji saya Tuhan, ya namanya juga versinya sudah ketinggalan nggak bisa diupdate, mau nggak mau ya harus beli. Ya itu pun berapa lama saya beli. Dulu juga beli. Tahu gitu saya nggak beli dulu HP-mu yang lama, tak pakai aja. Dipakai papa nggak beli, dia beli. Ya akhirnya HP yang baru saya taruh, saya pakai HP-nya dulu yang lama. Ya, saya pakai itu dulu. Ya sampai itu jebol baru saya pakai HP yang baru saya. Jadi beli HP baru cuma dipakai berapa bulan, ganti HP yang lama lagi. Ya bekasnya dulu saya pakai sampai sekarang. Ya. Tahu gitu nggak usah beli, ya pakai HP lungsurannya dulu juga nggak apa-apa ya, nanti bisa dipakai kok. Nggak harus yang baru, nggak harus yang canggih. Lu kita sendiri yang mengendalikan. Kalau kita terus mengikuti keinginan gue, nggak akan ada habisnya. Ulangan jelas-jelas. Ya jangan mengini istri, harta milik, pekerjaan, pelayan dan sebagainya. Manusia akan terus diperhadapkan dengan keinginan seperti itu. Dan keinginan seperti itu tuh berbahaya. Keinginan tubuh, keinginan daging, keinginan mata itu berbahaya. Banyak orang jatuh oleh karena keinginan itu. Dia tidak bisa memuaskan atau tidak bisa mengendalikan untuk memuaskan keinginan tubuh, keinginan jasmani, keinginan mata. Banyak orang-orang yang jatuh dari keinginan itu. Coba bacakan di dalam, kita baca bersama-sama Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Sambil saya minta tolong disiapkan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia ayat yang sama. Kita baca di dalam Alkitab kita, ya kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Sudah siap, amin? Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipihak olehnya. Yang kita sendiri yang seringkali jatuh di dalam pencobaan karena kita nggak bisa menguasai diri.
Coba dibacakan di dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengar dan perhatikan ini. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda. Keinginan saudara sendiri yang membuat engkau tergoda. Jadi jangan salahkan, ini gara-gara si A pamer-pamer HP, ini gara-gara si A tuh bawa pacarnya cantik, akhirnya aku tergoda. Bukan salahkan orang lain. Ya karena ayat ini berkata, karena keinginanmu sendiri. Lanjut. Ya. Karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Karena saudara membiarkan dirimu. Ya, jadi jangan salahkan. Nah memang dunia tuh kayak gitu, menawarkan ini dan itu. Jangan salahkan dunia, jangan salahkan orang lain. Alkitab dengan jelas berkata, karena keinginanmu sendiri, engkau turut jatuh di dalam pencobaan. Engkau diseret, dijebak, diikat oleh keinginanmu sendiri. Artinya, ya saudara tidak ada kekuatan, tidak ada perlawanan. Ya, karena saudara membiarkan, ada kata-kata membiarkan. Pasrah, ya orang dikira diseret kok pasrah, artinya mau, ya kalau nggak mau saudara kan mengadakan perlawanan. Ayo tante ikut tante, oh tante kau nggak mau kan, oh enggak gua, mungkin tante akan berusaha melawan gua, tetapi ayo tante ikut, ayo lah, tahu, ya tante mau, ya artinya nggak ada kekuatan, memang keinginannya gitu. Jangan kalau jangan salahkan, wah ini gara-gara si Ani utangku banyak, tiap gajian pamer HP, tiap gajian beli baju, hanya aku disuruh nemenin, aku tergoda gara-gara si Ani teman kerjaku gini. Jangan salahkan orang lain. Ya karena saudara tidak punya benteng, engkau tidak bisa mengendalikan diri. Ingat perkataan saya, ya pengendalian diri itu adalah pertahanan saudara. Pengendalian diri itu pertahanan saudara. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang sudah rubuh temboknya, gak ada pertahanan. Sehingga engkau akan terus membiarkan dirimu, membiarkan kehidupanmu diseret oleh keinginan dunia, keinginan dirimu sendiri. Dan jangan salahkan orang lain. Mungkin seringkali kita nyatakan gara-gara si A, gara-gara si B. Ya dia terus pamer motor baru, hanya aku tergoda mau beli motor ini, mau ganti. Jangan salahkan orang lain. Ayatnya jelas berkata, ya, oleh karena keinginanmu sendiri, oleh karena saudara tidak membangun benteng pengendalian diri, saudara membiarkan. Ya ada pembiaran, artinya saudara pasrah, tidak ada kekuatan, tidak ada perlawanan, dan saudara membiarkan keinginan tubuh, keinginan daging, keinginan mata itu menguasai kehidupan saudara. Mari belajar di sini. Ya, sama-sama belajar mengendalikan. Ya, kita belajar pagi hari ini. Kalau itu keinginan roh, bebaskan itu, ekspresikan itu. Tapi kalau itu keinginan daging, keinginan mata, ayo belajar kendalikan. Kita tidak bisa menghilangkan itu karena Galatia 5 dengan jelas berkata itu selalu ada di dalam diri. Bahkan Rasul Paulus berkata, setiap hari ya aku terus diperhadapkan dengan hal seperti itu, dengan dua kekuatan itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan. Yang bisa kita kerjakan adalah membangun roh yang semakin kuat, roh yang perkasa. Lewat roh yang kuat, lewat roh yang semakin perkasa, engkau akan mendapati segala bentuk keinginan daging, segala bentuk keinginan tubuh, engkau bisa kendalikan. Sama-sama katakan, aku bangun roh yang semakin kuat, roh yang semakin kokoh, untuk aku bisa menaklukkan dan mengendalikan segala keinginan tubuh, keinginan daging, dan keinginan mata. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari saat ini, setiap kali kau merasakan ada keinginan tubuh, keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh, engkau punya otoritas, engkau punya kuasa untuk engkau menaklukkan itu. Engkau tidak lagi mengikuti dunia dengan segala keinginannya, karena Alkitab dengan jelas berkata, dunia dan segala keinginannya akan lenyap, akan binasa. Tetapi orang-orang yang hidup dari firman, mereka boleh menerima anugerah, mereka bisa melihat apapun yang mereka kerjakan itu membawa dampak yang ilahi atas kehidupannya. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sempat katakan amin. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Artinya keinginan itu tergantung. Ya, nggak bisa kita katakan keinginan itu baik atau tidak, tergantung itu keinginan siapa. Ya, kalau keinginan tubuh, ayo belajar, kendalikan. Ya, kita nggak bisa setiap kali keluar, ya kemauan gitu tutup mata, nggak mau lihat, gini nabrak saudara. Ya, nggak mungkin Anda keluar ke pasar,
tutup mata. Aku pokoknya belinya cuma beli sayur aja. Nggak bisa. Ada lihat orang jual baju murah, mau lihat, nggak bisa. Pasti lihat, bagus ya bajunya. Ya, tapi kan keinginan mata bisa dikendalikan. Oh, bajuku udah banyak kok di rumah. Kan gitu. Nggak mungkin atau ke pasar. Yang motor ada orang jual apa? Nggak mau uang, nabrak nanti. Ya nabrak. Ya mata pasti akan terus melihat. Nggak bisa. Kita menutup mata untuk tidak melihat kemilau dunia, nggak bisa. Kita masih hidup di tengah dunia. Yang bisa kita kendalikan keinginannya. Ya, jadi teruslah. Ya bangun manusia roh. Hanya itu kuncinya. Hanya itu. Roh yang semakin kuat itu bisa menanggulangi, itu bisa mengendalikan dan menaklukkan segala keinginan daging, keinginan tubuh, keinginan mata yang tidak pernah bisa dipuaskan. Jadi nama Tuhan ini yang bisa saya sampaikan,